Seringkali kita mendambakan hubungan harmonis, tetapi saat masalah muncul, kejujuran justru menjadi hal yang sulit untuk diutarakan. Apakah kamu pernah merasakan ketegangan saat berhadapan dengan pasangan atau teman, hanya karena merasa takut mengungkapkan perasaan? Hal ini tentu sangat familiar, terutama bagi banyak orang yang berusaha menjaga kedamaian dalam hubungan mereka. Chapter 1: Mengapa kita takut menyampaikan masalah? Ketika berada dalam hubungan, baik itu dengan pasangan, teman, atau keluarga, kita seringkali merasa harus menjaga suasana. Namun, ketakutan untuk menyampaikan masalah justru bisa menciptakan jarak. Mungkin kita khawatir akan reaksi pasangan atau takut hubungan akan berantakan. Hal ini bisa membuat kita memilih untuk menahan perasaan. Mengingat waktu-waktu ketika kita memilih untuk diam, bukan karena tidak mau berbicara, tetapi karena merasa ragu. Misalnya, jika pasangan menunjukkan sikap yang membuat kita tidak nyaman, kita mungkin lebih memilih untuk tidak berkomentar, berharap situasi itu akan membaik dengan sendirinya. Padahal, sikap ini justru akan menumpuk ketidakpuasan yang bisa meledak di kemudian hari. Apakah kamu pernah mengalami hal serupa? Rasa tidak nyaman ini jelas jadi masalah yang perlu dibahas. Chapter 2: Akibat menahan perasaan. Saat kita memilih untuk tidak jujur, tanpa sadar kita menyemai benih kebohongan dalam hubungan. Menahan perasaan bisa menyebabkan ketidakpuasan yang berkepanjangan. Akibatnya, komunikasi pun terhambat. Seringkali, kita menganggap bersikap diam sama dengan menciptakan kedamaian. Namun, ketika kita tidak jujur, ketegangan justru semakin terasa. Rasa sakit dan frustrasi yang dipendam bisa membentuk jurang di antara kita dan orang-orang terdekat. Misalnya, ada seorang ibu yang merasa capek karena merasa lelah mengurus semuanya sendiri, tetapi memilih untuk tidak mengungkapkan perasaannya. Akibatnya, suami tidak menyadari betapa berat beban yang dia rasakan dan terus saja berharap dia akan serius saja. Ketika masalah ini tidak diungkapkan, semua pihak terpaksa bersikap seolah-olah segalanya serius saja. Ketidakjujuran dalam situasi ini justru membuat hubungan semakin terputus. Chapter 3: Dampak psikologis ketidakjujuran. Berdasarkan penelitian, menahan perasaan dapat menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan mental kita. Dalam buku, The Body Keeps the Score, karya Bessel van der Kolk, dijelaskan bahwa pikiran dan emosi kita saling terhubung. Ketika kita tidak jujur, emosi negatif yang terpendam bahkan bisa memicu reaksi fisik. Misalnya, stres bisa muncul dalam bentuk sakit kepala, insomnia, atau bahkan gangguan fisik lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan mental dan komunikasi dalam hubungan saling berhubungan erat. Jika kita tidak mengungkapkan kejujuran, kita justru berisiko untuk merusak diri sendiri. Jadi, mulai saat ini, mari kita coba untuk lebih terbuka dan jujur dalam berbicara tentang perasaan kita. Chapter 4: Belajar dari pengalaman orang lain. Salah satu tokoh terkenal, Brené Brown, dalam bukunya, Daring Greatly, berpendapat bahwa keberanian untuk terbuka dan jujur dalam hubungan adalah langkah pertama menuju kedekatan yang lebih dalam. Dia menjelaskan bahwa kerentanan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Apakah kita sudah benar-benar memahami konsep ini? Dengan berani mengungkapkan perasaan kita justru mengundang orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dalam banyak kasus, ketika kita bisa berani mengungkapkan rasa takut atau kepedihan, itulah saat-saat kita bisa menjalin kedekatan yang lebih kuat. Ini bukan hanya tentang berbicara dalam situasi krisis, tetapi juga tentang berbagi kegembiraan yang kecil sehari-hari. Mari kita coba dan lihat bagaimana hubungan kita bisa lebih baik lewat kejujuran. Chapter 5: Langkah awal menuju kejujuran. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa kita coba untuk belajar berkomunikasi dengan lebih jujur. Pertama,
Kenali perasaan kita sendiri. Jika ada yang terasa tidak nyaman, cobalah untuk mencari tahu penyebabnya. Kedua, cari waktu dan suasana yang tepat untuk membicarakannya. Jangan lakukan di saat emosi sedang tinggi. Ketiga, utarakan perasaanmu dengan bahasa yang lugas, tanpa menyalahkan orang lain. Misalnya, katakan, "Aku merasa kurang diperhatikan ketika kamu," daripada, "Kamu selalu mengabaikanku." Dengan cara ini, orang-orang di sekitar kita bisa lebih memahami perasaan kita dan merasa lebih terbuka untuk mendengarkan. Kejujuran dalam hubungan memang tidak selalu mudah, tapi itu adalah jalan menuju keintiman yang lebih berarti. Jadi, kalau kamu merasa tersentuh dengan topik ini, jangan ragu untuk follow channel Ruang Tumbuh dan ikuti diskusi seru lainnya. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.